Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halafi Sisa dengan NIM 20086336. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi pembelajaran ekspositori. Jadi, ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi ini, materi pembelajaran disampaikan langsung oleh guru. Jadi, ada prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Maksudnya, tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diukur atau berorientasi pada kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Hal ini sangat penting untuk dipahami karena tujuan spesifik memungkinkan kita bisa mengontrol efektivitas penggunaan strategi pembelajaran. Yang kedua, prinsip komunikasi. Maksudnya, pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang menunjukkan pada proses penyampaian pesan dari seseorang kepada seseorang atau sekelompok orang yang menerima pesannya. Yang ketiga, prinsip kesiapan. Maksudnya inti dari hukum belajar ini adalah bahwa setiap individu akan merespon dengan cepat dari setiap stimulus manakala dalam dirinya sudah memiliki kesiapan. Sebaliknya, tidak mungkin setiap individu akan merespon setiap stimulus yang muncul manakala dalam dirinya belum memiliki kesiapan. 4. Prinsip berkelanjutan. Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya berlangsung pada saat itu, akan tetapi juga untuk waktu selanjutnya. Ekspositori yang berhasil adalah manakala melalui proses penyampaian dapat membawa siswa pada situasi ketidakseimbangan, sehingga mendorong mereka untuk mencari dan menemukan atau menambah wawasan melalui proses belajar mandiri. Dan ada langkah-langkah pembelajaran ekspositori. Yang pertama yaitu persiapan, merupakan tahapan awal kunci dari strategi pembelajaran ekspositori. Tujuannya adalah yang pertama, membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar. Yang kedua, merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa. Yang ketiga, menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka dan menyenangkan bagi siswa agar siswa merasa tertarik dengan situasi belajar. Dan langkah-langkah selanjutnya itu ada penyajian. Penyajian merupakan langkah penyampaian materi pelajaran dari guru kepada siswa atau sekelompok siswa yang sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan dari awal. Yang selanjutnya, yang tiga, korelasi, merupakan hubungan antara materi pembelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat, menyimpulkan tahapan. Untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah dipaparkan dalam strategi pembelajaran ekspositori melalui langkah menyimpulkan, siswa dapat mengambil intisari dari proses penyajian dan memberi keyakinan kepada siswa tentang kebenaran sesuatu. Yang kelima, mengaplikasikan, merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi pembelajaran ekspositori, sebab guru akan dapat mengumpulkan informasi. Dan di sini ada kelebihan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, kelebihan strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang banyak dan sering digunakan. Hal ini disebabkan strategi ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yang
Yang A, strategi pembelajaran ekspository, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai materi. Yang B, strategi pembelajaran ekspository dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang C, strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, ada kekurangan dari strategi pembelajaran ekspositori. A, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan karakter belajar setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar siswa. Yang B, strategi pembelajaran ekspositori lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal antar siswa yang ada di lingkungan tersebut. Jadi kesimpulan pada materi pembelajaran yang saya sampaikan yaitu tanpa strategi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan terarah sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai. Dengan kata lain, pengembangan tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran ekspositori sangat berguna baik bagi guru maupun siswa. Bagi guru, strategi pembelajaran ekspositori dapat dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan. Bagi siswa dapat mempermudah proses belajar karena materi yang disajikan sesuai dengan pengalaman mereka sehari-hari, sehingga mereka mudah mengaplikasikan materi yang telah didapat atau disampaikan oleh guru. Sekian materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.